Setelah sempat disatukan kembali oleh dinasti Jin, dalam waktu yang sangat singkat, daratan Cina kuno sekali lagi kembali mengalami periode perpecahan, di mana pada periode tersebut Cina terpecah menjadi dinasti utara dan juga dinasti selatan. Periode yang terjadi tepat setelah runtuhnya dinasti Jin Timur dan sebelum penyatuan kembali Tiongkok di bawah dinasti Sui pada sekitar tahun 589 Masehi. Era yang terjadi dengan ditandai oleh perpecahan sekali lagi antara dinasti-dinasti di utara yang dikuasai oleh suku-suku utara dan dinasti-dinasti selatan Tiongkok yang diisi oleh tokoh-tokoh politik yang mengungsi ke selatan dan membangun kekuasaan di sana. Periode dinasti yang sering dianggap memiliki perbedaan politik, budaya, dan juga sosial yang sangat signifikan. Sebelum memasuki dinasti utara dan dinasti selatan, alangkah baiknya kita tarik kembali bagaimana periode ini terjadi, di mana periode Jin Timur merupakan fondasi terjadinya periode dinasti utara dan juga selatan. Dinasti Jin Timur merupakan sebuah dinasti yang didirikan setelah jatuhnya dinasti Jin Barat akibat invasi suku nomaden di utara. Sementara suku nomaden di utara menguasai wilayah Jin Barat dan mendirikan kekaisaran di sana, banyak keluarga bangsawan Han dan pengikut dinasti Jin di utara memilih melarikan diri ke selatan melalui Sungai Yangtze untuk menghindari serangan bangsa nomaden. Sungai Yangtze kerap dianggap menjadi penghalang alami yang melindungi wilayah selatan dari invasi besar-besaran yang sedang dilakukan oleh suku nomaden di wilayah utara. Dinasti ini pun pada akhirnya menjadi kelanjutan dari kekuasaan keluarga Sima di selatan Tiongkok, dengan ibu kota yang terletak di Jiankang dan dengan Sima Rui sebagai kaisar yang bergelar Kaisar Yuan. Pada awal mula berdirinya, pemerintahan Jin Timur sangat bergantung pada dukungan keluarga bangsawan yang melarikan diri dari arah utara. Ketergantungan ini pun membuat kekuasaan kaisar lemah karena bangsawan lokal memiliki otonomi yang sangat besar. Ketegangan antara keluarga bangsawan utara dan juga kelompok elit lokal di selatan menyebabkan persaingan politik yang merusak stabilitas. Untuk mempertahankan kekuasaannya, dinasti Jin Timur kerap mengandalkan panglima militer yang justru menjadi ancaman terhadap stabilitas internal karena seringkali memberontak atau berusaha merebut kekuasaan dari kaisar. Meskipun pemberontakan ini sanggup diberantas, namun pemberontakan ini melambangkan bagaimana kekacauan yang terjadi di dalam tubuh dinasti Jin Timur. Namun, setelah pemerintahan Simayan, dinasti Jin Timur mulai menghadapi serangkaian masalah internal, terutama yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan dan juga pemberontakan yang terjadi di dalam keluarga Sima, sehingga menjadi salah satu faktor utama yang meruntuhkan dinasti ini. Selain mengalami ketegangan antara golongan pejabat militer dan juga pejabat sipil, pada sekitar abad keempat Masehi, dinasti Jin Timur juga harus menghadapi invasi eksternal yang berasal dari suku-suku barbar yang datang dari wilayah utara. Seperti serangan suku Xiongnu yang menjadi ancaman besar bagi kekuasaan Jin yang justru semakin memperburuk keadaan. Pada sekitar tahun 311 Masehi, ibu kota Luo yang jatuh ke tangan suku barbar dan terpaksa ibu kota Jin Timur pun dipindahkan ke Nanjing. Meskipun demikian, pemerintahan Jin Timur yang semakin lemah menyebabkan mereka tidak dapat mempertahankan pengaruhnya di seluruh wilayah Jin Timur. Dan puncak dari serangkaian kemunduran tersebut terjadi pada sekitar tahun 420 Masehi ketika Liu Yu, seorang pejabat militer dan penguasa yang sangat berpengaruh, menggulingkan Kaisar Xian serta mendirikan dinasti Liu Song dan menandai dimulainya periode dinasti utara dan juga dinasti selatan dalam sejarah Cina kuno. Sebelum runtuhnya dinasti Jin Timur, deretan Tiongkok mengalami kekacauan politik yang disebabkan oleh serangan suku-suku nomaden dari utara sehingga memecah wilayah Cina kuno menjadi wilayah utara dan juga selatan. Suku-suku nomaden yang berhasil menguasai wilayah utara mulai mendirikan kerajaan-kerajaan tandingan serta mulai menggantikan kekuasaan bangsa Han sebagai bangsa asli Cina kuno. Sementara orang-orang Han yang dulunya mendiami wilayah utara berbondong-bondong pindah ke selatan serta mendirikan dinasti Jin Timur yang tak bertahan lama setelahnya. Suku-suku utara yang menduduki wilayah Han Barat di utara pun segera memulai pendirian kerajaan-kerajaan baru dan menggantikan kekuasaan Han yang memilih mengungsi ke selatan. Inilah yang kemudian berkembang menjadi era 16 kerajaan, di mana pada periode ini diisi oleh beragam kerajaan yang dibangun oleh suku-suku nomaden dari utara. Salah satu suku yang paling berpengaruh dalam membentuk dinasti utara adalah suku Xianbei, terutama klan Tuoba, di mana mereka berhasil menyatukan kembali wilayah utara yang sebelumnya terpecah akibat persaingan antara kerajaan kecil. Seorang pemimpin klan Tuoba, yaitu Tuoba Tao, atau bergelar Kaisar Wei dari utara, segera melancarkan serangkaian kampanye militer untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil ini, di mana pada akhirnya dia berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan lain dan menyatukan Tiongkok Utara dengan nama dinasti Wei Utara pada sekitar tahun 439 Masehi. Penyatuan ini pun menandai berakhirnya periode 16 kerajaan dan awal dari periode dinasti utara dan juga selatan yang berjalan selama tahun 420 Masehi hingga tahun 589 Masehi.
Setelah berhasil menggabungkan seluruh dinasti di wilayah utara dan mendirikan dinasti Wei Utara, para penguasa dinasti Wei Utara mulai mengadopsi budaya Han, termasuk sistem birokrasi, bahasa, dan juga kebijakan pertanian. Periode ini juga dikenal dengan periode sinifikasi Wei Utara, di mana sinifikasi sendiri merupakan proses asimilasi budaya Han ke dalam budaya Xianbei. Seperti apa yang dilakukan oleh Kaisar Xiaowen yang mengubah nama keluarganya dari Tuoba menjadi Yuan dan mengharuskan seluruh bangsawan Xianbei yang mengisi pos-pos pemerintahan dinasti Wei Utara berbicara dalam bahasa Han serta mempromosikan Konfusianisme. Selain terkait dengan nama, bahasa, dan pandangan agama, Kaisar Xiaowen juga mengadopsi budaya Han seperti penggunaan busana orang-orang Han serta penyelarasan sistem bernegara Wei Utara menggunakan sistem pemerintahan yang meniru sistem birokrasi dinasti Han. Kaisar Xiaowen pun mengubah arah kebijakan dinasti Wei Utara dengan mendorong sinifikasi serta memindahkan ibu kota dari Penceng ke Luoyang pada sekitar tahun 494 Masehi dengan tujuan mendekatkan pusat pemerintahan dinasti Wei Utara dengan budaya Tiongkok Selatan. Pada awal abad ke-6 Masehi, setelah Kaisar Xiaowen wafat, dinasti Wei Utara mengalami kemunduran akibat persaingan politik antara bangsawan Xianbei dan juga Han, serta meningkatnya pengaruh panglima militer. Gao Huan, seorang jenderal kuat yang berasal dari keluarga Han, berhasil merebut kendali atas pemerintahan dengan menjadikan Kaisar Xiaowu sebagai kaisar boneka di ibu kota Luoyang pada sekitar tahun 532 Masehi. Meskipun Gao Huan membantu Kaisar Xiaowu naik tahta, namun hubungan mereka memburuk karena sang kaisar tidak ingin menjadi boneka. Kaisar Xiaowu pun mulai mencari sekutu lain untuk melawan pengaruh Gao Huan, termasuk beraliansi dengan klan lain dan kelompok bangsawan Xianbei yang tidak menyukai Gao Huan. Kaisar Xiaowu pun pada akhirnya memberontak secara terbuka dan mencoba melawan pengaruh Gao Huan dengan membentuk aliansi dengan Yuan Tai, seorang jenderal kuat yang berbasis di barat. Karena merasa terancam, Xiaowu meninggalkan ibu kota Luoyang dan melarikan diri ke Chang'an yang dikuasai oleh Yuan Tai. Keputusan ini secara efektif memecah dinasti Wei Utara menjadi Wei Timur di bawah Gao Huan dan Wei Barat di bawah Yuan Tai. Setelah beberapa waktu di bawah perlindungan Yuan Tai, Kaisar Xiaowu pun mulai berkonflik dengan pelindung barunya. Yuan Tai yang tidak ingin kaisar menjadi ancaman akhirnya meracuni Kaisar Xiaowu pada sekitar tahun 535 Masehi, dan setelah kematiannya, Yuan Tai mengangkat Yuan Baoju sebagai kaisar baru dan kemudian mendirikan dinasti Wei Barat dan memindahkan ibu kota ke Chang'an pada sekitar tahun 535 Masehi. Meskipun dinasti Wei Barat secara nominal memiliki seorang kaisar, namun kekuasaan sebenarnya berada di tangan Yuan Tai sebagai penguasa de facto. Yuan Tai melalui kaisar bonekanya mulai memperkenalkan sistem militer yang kuat, memperkuat pasukan, dan mengurangi pengaruh bangsawan sipil. Dan selain itu, jalannya pemerintahan pelan tapi pasti mulai dikendalikan oleh keluarga Yuan yang secara bertahap mengurangi peran keluarga kekaisaran Yuan. Pada sekitar tahun 556 Masehi, Yuan Tai meninggal dunia dan posisinya segera digantikan oleh keponakannya, yaitu Yuan Hu yang mengendalikan negara atas nama keluarga Yuan. Setahun kemudian, Yuan Hu memaksa Kaisar Gong dari Wei atau penguasa terakhir dinasti Wei Barat untuk turun tahta dan menggantikannya dengan Yuan Jue yang kemudian mendirikan dinasti Zhou Utara pada sekitar tahun 557 Masehi. Dengan demikian, dinasti Wei Barat hanya bertahan selama 22 tahun lamanya sebelum pada akhirnya berubah menjadi dinasti Zhou Utara. Di sisi lain, Gao Huan yang ditinggalkan oleh Kaisar Xiaowu pun yang melarikan diri ke Chang'an melihat kekosongan pemimpin dan segera mengangkat Kaisar Xiaojing sebagai penguasa boneka di Hebei dan lantas mendirikan dinasti Wei Timur. Meskipun secara formal Kaisar Xiaojing adalah pemimpin kekaisaran, namun kekuasaan sebenarnya berada di tangan Gao Huan dan keturunannya sebagai penguasa de facto. Setelah kematian Gao Huan pada sekitar tahun 547 Masehi, putranya yaitu Cao Cheng mengambil alih kekuasaan dan terus memperkuat kendali atas negara meskipun sempat menemui pemberontakan Hao Jing. Namun perahu Gao Cheng tak tergantikan dalam pemerintahan dinasti Wei Timur. Pada sekitar tahun 549 Masehi, Gao Cheng dibunuh oleh pelayannya sendiri, seorang kasih bernama Lan Jing, dan setahun berselang, saudara kandung Gao Cheng, yaitu Gao Yang, menggantikan posisinya. Gao Yang yang seorang pemimpin de facto pada akhirnya menggulingkan Kaisar Xiaojing sebagai pemimpin resmi dinasti Wei Timur dan segera setelahnya mendirikan dinasti Qi Utara. Dinasti Wei Barat dan juga Timur pun pada akhirnya menjelma menjadi dua dinasti baru, masing-masing dinasti Zhou Utara dan juga dinasti Qi Utara. Dinasti Zhou Utara didirikan pada tahun 557 Masehi oleh Yuan Jue, cucu dari Yuan Tai, seorang jenderal kuat yang mengendalikan pemerintahan dinasti Wei Barat. Setelah kematian Yuan Tai pada sekitar tahun 556 Masehi, kekuasaan segera dipegang oleh Yuan Hu yang masih keponakan Yuan Tai, yang memaksa Kaisar Gong dari Wei Barat untuk turun tahta serta mendirikan dinasti Zhou Utara dan Yuan Jue sebagai kaisar pertama yang bergelar Kaisar Xiaomin.
Yuan Hu dikenal akan peran vitalnya mengganti kaisar-kaisar dinasti Zhou Utara seperti mengganti Kaisar Xiaomin dengan Yuan Yu yang bergelar Kaisar Ming dan lantas mengganti Kaisar Ming dengan Yuan Yong yang bergelar Kaisar Wu, sementara posisi Yuan Hu tetap menjadi pemimpin de facto. Namun satu hal yang mulai diterapkan oleh Kaisar Wu adalah mengurangi kekuatan klan Yuan secara perlahan dan berusaha menyingkirkan Yuan Hu untuk mengambil kendali penuh atas pemerintahan. Kaisar Wu pada akhirnya menyusun beragam rencana dan pada akhirnya menjebak Yuan Hu dan segera setelahnya mengeksekusi Yuan Hu serta mengakhiri kekuasaannya. Setelah kematian Yuan Hu, Kaisar Wu kembali melanjutkan reformasi dan memperkuat Zhou Utara. Pemerintahan dinasti Zhou Utara sangat dipengaruhi oleh sistem militer yang ketat dan reformasi administratif yang membangun fondasi bagi dinasti Sui dan dinasti Tang di periode berikutnya. Beberapa kebijakan penting yang dilakukan termasuk reformasi militer yang meliputi reformasi pasukan dengan sistem Fubing atau milisi berbasis pertanian yang kemudian diadopsi oleh dinasti Tang. Selain itu, reformasi administratif meliputi perbaikan sistem birokrasi juga dijalankan dengan membatasi kekuasaan pejabat sipil dan militer agar lebih seimbang. Dan pada masa pemerintahan Kaisar Wu inilah dinasti Zhou Utara sanggup menguasai dinasti Qi Utara. Selain dinasti Zhou Utara yang bangkit dari sisa-sisa dinasti Wei Barat, dinasti Qi Utara juga merupakan sisa-sisa dari dinasti Wei Timur. Dinasti Qi Utara adalah salah satu dinasti yang berkuasa di Tiongkok Utara, di mana dinasti ini didirikan oleh Gaoyang yang menggulingkan dinasti Wei Timur pada sekitar tahun 550 Masehi. Gaoyang membangun dasar pemerintahan yang kuat dengan menerapkan reformasi militer dan juga administrasi. Namun ia juga dikenal karena perilakunya yang kejam dan eksentrik yang menciptakan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Dinasti Qi Utara dikenal dengan pencapaiannya dalam militer, ekonomi, serta budaya seperti mempertahankan pasukan yang kuat dengan sistem Fubing yang diwarisi dari periode Wei Utara di mana tentara juga bertani saat tidak perang. Pencapaian dalam bidang administrasi dan ekonomi juga cukup terorganisir di mana ibu kota Yi berkembang menjadi ibu kota metropolis yang besar, serta kemajuan budaya dan seni yang begitu pesat di mana Qi Utara juga mendukung pembangunan penyebaran agama Buddha. Setelah menjadi kekuatan utama di utara, dinasti Zhou Utara dan juga dinasti Qi Utara pada akhirnya sering berkonflik satu sama lain yang dilatar belakangi karena perpecahan dinasti Wei Utara sebelumnya. Persaingan pun semakin memanas karena mereka memiliki wilayah yang berdekatan dan kepentingan militer yang bertabrakan, di mana Qi Utara dan juga Zhou Utara sama-sama ingin menjadi pewaris sah Wei Utara dan mendominasi seluruh wilayah utara Tiongkok. Sejak awal, Qi Utara yang diperintah oleh keluarga Gao dikenal lebih kuat secara ekonomi dan juga militer, meskipun sebagian besar kaisarnya tidak kompeten dan juga korup. Berbeda dengan Qi Utara, dinasti Zhou Utara yang diperintah oleh keluarga Yuan, yang meskipun berbentuk militeristik, tetapi lebih terorganisir dalam pemerintahan dan lebih stabil dalam kepemimpinan. Oleh karena perebutan kepentingan ini, kedua negara ini pun berkonflik sepanjang tahun 564 Masehi hingga tahun 577 Masehi, di mana pada akhirnya Zhou Utara keluar sebagai pemenangnya setelah invasi besar Zhou Utara ke wilayah Qi Utara pada sekitar tahun 577 Masehi yang dipimpin oleh Kaisar Wu. Tentara Zhou Utara yang telah diperkuat selama bertahun-tahun dalam waktu yang sangat singkat, maju dengan sangat cepat dan merebut ibu kota Ye di Qi Utara. Kaisar terakhir Qi Utara yaitu Kaisar Gao Wei memilih menyerah tanpa perlawanan yang berarti. Namun Kaisar Wu tidak menerima adanya tawanan kekaisaran sehingga ia mengeksekusi sebagian besar keluarga kerajaan Qi Utara untuk mencegah pemberontakan. Dinasti Zhou Utara yang berhasil menguasai seluruh wilayah Qi Utara mengakhiri perpecahan di utara Tiongkok. Kaisar Wu pun segera mulai merencanakan invasi ke selatan untuk menaklukkan dinasti Chen di Tiongkok Selatan, akan tetapi rencana ini tidak terwujud karena ia meninggal pada tahun 578 Masehi. Setelah membahas dinasti di utara, dinasti di selatan berdiri setelah banyak orang Han Utara melarikan diri ke selatan Sungai Yangtze dan menghindari invasi suku-suku nomaden di utara. Mereka segera membangun pemerintahan di Jiangkang dan mempertahankan budaya Han di tengah tekanan dari suku-suku asing dari utara. Dinasti ini menjadi kelanjutan dari kekuasaan keluarga Sima di selatan Tiongkok dengan ibu kota yang terletak di Jiangkang. Pada awal berdirinya, pemerintahan Qin Timur sangat bergantung pada dukungan keluarga bangsawan yang melarikan diri dari arah utara. Ketergantungan ini pun membuat kekuasaan kekaisaran lemah karena bangsawan lokal memiliki otonomi yang besar yang menuntut pada konflik antara keluarga bangsawan utara dan elit lokal di selatan dan menjadi salah satu tantangan utama pemerintahan Qin Timur. Ketegangan antara keluarga bangsawan utara dan kelompok lokal di selatan menyebabkan persaingan politik yang merusak stabilitas. Pada sekitar abad keempat Masehi, dinasti Qin Timur harus menghadapi invasi dari suku-suku barbar yang datang dari wilayah utara, di mana ancaman utama yang datang dari suku Xiongnu yang menjadi ancaman utama bagi kekuasaan Qin. Pada sekitar tahun 311 Masehi,
Luoyang, ibu kota Jin Timur, jatuh ke tangan suku-suku utara dan ini menjadi salah satu titik kemunduran terbesar bagi dinasti ini. Dan setelah jatuhnya Luoyang, ibu kota Jin Timur segera dipindahkan ke Nanjing. Meskipun demikian, pemerintahan Jin semakin lemah dan mereka tidak dapat mempertahankan pengaruh di seluruh negeri. Dan pada akhirnya, pada tahun 420 Masehi, Liu Yu, seorang pejabat militer dan penguasa yang sangat berpengaruh, menggulingkan kaisar terakhir Jin Timur, yaitu Kaisar Xian. Kondisi ini pun menciptakan siklus pergantian dinasti yang tidak stabil di selatan, di mana terdapat 4 dinasti yang berkuasa berturut-turut dari tahun 420 Masehi hingga tahun 589 Masehi. Keempat dinasti utama yang berkuasa secara beruntun antara lain dinasti Liu Song yang berkuasa dari tahun 420 Masehi hingga tahun 479 Masehi, lalu dinasti Qi Selatan yang berkuasa dari tahun 479 Masehi hingga tahun 502 Masehi, lalu dinasti Liang yang berkuasa dari tahun 502 Masehi hingga tahun 557 Masehi, dan yang terakhir adalah dinasti Chen yang berkuasa dari tahun 557 Masehi hingga tahun 589 Masehi. Dinasti Liu Song adalah dinasti pertama dari 4 dinasti selatan di Tiongkok selama periode dinasti selatan dan juga utara. Dinasti yang didirikan oleh Liu Yu, seorang jenderal dari dinasti Jin Timur yang menggulingkan dinasti tersebut pada sekitar tahun 420 Masehi. Liu Yu memaksa Kaisar Gong dari Jin untuk turun tahta dan mendirikan dinasti Liu Song serta mengambil gelar Kaisar Wu dari Song. Dinasti ini pun berpusat di Jiangkang dan menguasai wilayah selatan Sungai Yangtze. Serangkaian kemajuan terjadi pada dinasti Liu Song, di antaranya berhasil memperkuat pasukan selatan, melakukan ekspedisi ke Tiongkok Utara, mereformasi pajak dan distribusi tanah, perekonomian yang stabil, serta berkembangnya Konfusianisme dan juga Buddhisme. Meskipun Kaisar Wu adalah penguasa yang kuat, dinasti ini mengalami kemunduran setelah kematiannya pada sekitar tahun 422 Masehi. Beragam faktor menyebabkan kemunduran kehancuran Liu Song, seperti serangkaian pembunuhan dan kudeta yang sering terjadi di tubuh kekaisaran, melemahnya militer akibat konflik internal, serta penggulingan dinasti Liu Song oleh Xiao Dosheng, seorang jenderal yang mengabdi kepada Liu Song dan mendirikan dinasti Qi Selatan. Dinasti Qi Selatan adalah dinasti kedua dari 4 dinasti selatan dalam periode dinasti selatan dan utara dan menggantikan dinasti Liu Song. Pada akhir dinasti Liu Song, pemerintahan penuh dengan korupsi dan perebutan kekuasaan, dan di tengah situasi yang tidak pasti, seorang jenderal berpengaruh bernama Xiao Dosheng melihat kesempatan untuk mengambil alih, di mana dengan beragam intrik dan konspirasi, membawanya menguasai dinasti Liu Song pada sekitar tahun 479 Masehi, dan secara resmi menghapus dinasti Liu Song dan mendirikan dinasti Qi Selatan, serta mengambil gelar Kaisar Gao. Pada masa awal pemerintahan Kaisar Gao, ia mencoba menstabilkan pemerintahan, mengurangi pajak, dan mempertahankan kekuatan militer. Ia sendiri dikenal tidak berambisi melakukan ekspansi ke utara dan lebih mementingkan kestabilan dalam negeri, berbeda dari Liu Song yang mencoba melawan hegemoni dinasti Wei Utara dan berakhir dengan kekacauan. Kaisar Gao sendiri memerintah hingga akhir hayatnya pada sekitar tahun 482 Masehi dan lantas digantikan oleh anaknya yaitu Kaisar Wu dan memimpin dengan penuh kecakapan dan berhasil menjaga stabilitas dalam negeri. Kaisar Wu sendiri menekankan pentingnya kekuatan bangsawan feodal serta memperkuat birokrasi pemerintahan. Namun setelah kematiannya pada tahun 493 Masehi, dinasti Qi Selatan segera memasuki periode kekacauan berdarah, di mana Kaisar Ming yang berkuasa setelah kematian Kaisar Wu membunuh banyak kerabatnya untuk mempertahankan tahta, namun akhirnya dibunuh oleh jenderalnya sendiri. Konflik antara anggota keluarga kerajaan menyebabkan kelemahan dalam negeri dan mempercepat kejatuhan dinasti Qi Selatan. Pada sekitar tahun 502 Masehi, seorang bangsawan dari keluarga Xiao bernama Xiaoyan menggulingkan dinasti ini dan mendirikan dinasti Liang yang menjadi lebih stabil dan bertahan lebih lama. Dinasti Liang adalah dinasti ketiga dari 4 dinasti selatan dalam periode dinasti selatan dan utara di Tiongkok. Dinasti ini sendiri didirikan oleh Xiaoyan yang menggulingkan dinasti Qi Selatan pada sekitar tahun 502 Masehi dan mengambil gelar Kaisar Wu dari Liang. Kaisar Wu kemudian membawa reformasi besar-besaran ke dalam pemerintahan, seperti sendi ekonomi dan juga agama, dan menjadikan Liang sebagai salah satu dinasti paling makmur di selatan Tiongkok. Beragam reformasi seperti mengurangi kekuatan bangsawan feodal dan memperkuat birokrasi, meningkatkan ekonomi dengan reformasi pajak dan distribusi tanah, mendukung Buddhisme, membangun banyak kuil, dan bahkan menjadi biksu pada beberapa kesempatan, serta memperluas hubungan diplomatik dengan Korea, Jepang, dan juga Asia Tenggara. Di bawah Kaisar Wu, dinasti Liang mencapai masa puncak kejayaannya. Namun setelah berkuasa selama hampir 50 tahun lamanya, kemundurannya dimulai akibat kesalahan politik dan pemberontakan internal. Pemberontakan ini sendiri dimulai dengan pemberontakan Hou Jing, seorang jenderal yang sebelumnya setia kepada Liang dan memberontak pada tahun 548 Masehi karena kecewa dengan kebijakan Kaisar Wu. Pada sekitar tahun 549 Masehi, Hou Jing berhasil merebut ibu kota Jiangkang dan menyandera Kaisar Wu yang kemudian meninggal dalam kurungan. Hou Jing mengendalikan pemerintahan dan mengangkat beberapa kaisar boneka,
Namun, pada akhirnya ia dikalahkan pada sekitar tahun 552 Masehi. Setelah pemberontakan Ho Jing, dinasti Liang semakin melemah akibat konflik internal antar pangeran kerajaan. Pangeran Liang saling berebut kekuasaan, menyebabkan perang saudara di mana-mana. Wilayah dinasti Liang pun perlahan-lahan dikuasai oleh dinasti Wei Barat dan juga Timur yang berasal dari utara. Pada sekitar tahun 557 Masehi, Jenderal Chen Baxian menggulingkan kaisar terakhir Liang dan mendirikan dinasti Chen dan mengakhiri dinasti Liang. Dinasti Chen adalah dinasti terakhir dari 4 dinasti selatan dalam periode dinasti selatan dan utara. Dinasti ini sendiri didirikan oleh Chen Baxian dan mengambil gelar Kaisar Wu dari Chen pada tahun 557 Masehi. Dinasti Chen berusaha mempertahankan Tiongkok Selatan di tengah ancaman dari dinasti Zhou Utara dan juga dinasti Sui. Kaisar Wu sendiri segera berusaha menstabilkan Tiongkok Selatan dengan reformasi pemerintahan dan militer. Ia juga memperbaiki sistem pajak, menekan bangsawan yang memberontak, dan memperkuat militer untuk melawan ancaman dari utara. Namun ia sendiri meninggal pada tahun 559 Masehi setelah hanya 2 tahun mendirikan dinasti ini. Setelah kematian Kaisar Wu, keponakan Kaisar Wu naik tahta sebagai Kaisar Wen di mana ia berhasil menstabilkan wilayah selatan dan memperkuat pertahanan terhadap dinasti Zhou Utara. Kaisar Wen juga meningkatkan ekonomi dan mendukung Konfusianisme dan juga Buddhisme. Setelah Kaisar Wen mangkat dari singgasananya, kursi kekaisaran pun diserahkan pada Kaisar Xuan. Kaisar Xuan adalah pemimpin yang cakap dan berhasil mempertahankan dinasti Chen dalam menghadapi ancaman dari utara. Namun setelah kematiannya pada sekitar tahun 582 Masehi, dinasti Chen mulai mengalami kemunduran yang sangat cepat. Melihat kelemahan dinasti Chen di selatan, Kaisar Wen dari Sui Utara mulai menyiapkan pasukan serta mempersiapkan invasi besar-besaran ke wilayah selatan serta menandai berakhirnya dinasti Chen. Sejak jatuhnya dinasti Jin Barat pada tahun 316 Masehi, Tiongkok mengalami perpecahan panjang antara dinasti utara dan juga selatan, dan selama hampir 3 abad lamanya, wilayah utara diperintah oleh berbagai dinasti suksesi seperti Wei Utara, Zhou Utara, dan akhirnya dinasti Sui. Sementara wilayah selatan diperintah oleh dinasti Liu Song, dinasti Qi Selatan, dinasti Liang, dan akhirnya dinasti Chen. Pada sekitar tahun 581 Masehi, Kaisar Wen dari Sui menggulingkan dinasti Zhou Utara dan mendirikan dinasti Sui serta membawa stabilitas ke Tiongkok Utara. Kaisar Wen dari Sui sendiri dikenal memiliki ambisi besar untuk menyatukan kembali Tiongkok dan melihat dinasti Chen sebagai penghalang terakhir. Meskipun dinasti utara meliputi periode yang dipenuhi stabilitas dan juga kemakmuran, beda cerita dengan dinasti selatan yang jauh dari kata makmur. Tiongkok Selatan yang masih diperintah oleh dinasti Chen yang semakin lama semakin melemah di bawah kepemimpinan Kaisar Hozu dan dikenal sebagai penguasa yang lemah dan juga hedonis. Ia menghabiskan waktu berpesta dan bersenang-senang di istana, sementara pejabatnya korup dan tidak kompeten. Akibatnya, militer dinasti Chen melemah akibat kurangnya pelatihan dan juga peralatan, serta banyak jenderal dan gubernur lokal yang tidak loyal pada kekaisaran, sehingga menyebabkan perpecahan internal. Karena kelemahan tersebut, pertahanan di perbatasan sangat lemah, terutama di sepanjang sungai Yangtze yang memisahkan dinasti Chen dan dinasti Sui. Kelemahan ini pun segera memberi kesempatan bagi Kaisar Wen dari Sui untuk melancarkan invasi besar-besaran. Pada sekitar tahun 588 Masehi, Kaisar Wen memerintahkan mobilisasi sekitar 500.000 tentara yang terdiri dari infanteri berat dengan perlengkapan senjata dan baju besi yang lebih unggul dibandingkan pasukan Chen, kavaleri cepat yang sangat efektif dalam manuver, dan pengempungan serta pasukan angkatan laut yang digunakan untuk menyeberangi sungai Yangtze. Pasukan Sui dipimpin oleh Jenderal Yang Guang, yaitu putra Kaisar Wen yang kelak menjadi Kaisar Yang dari Sui, lalu Jenderal Yang Su dan Jenderal Gou Jiong. Dinasti Sui sendiri merancang strategi 3 arah untuk menyerang dinasti Chen, dan serangan pun dimulai dari serangan dari barat di mana pasukan Sui mulai menyeberangi sungai Yangtze dari Sichuan dan menyerang provinsi-provinsi dinasti Chen. Lalu disusul oleh serangan dari tengah di mana pasukan utama menyeberangi sungai Yangtze yang berposisi dekat dengan Wuhan, dan ditutup dengan serangan dari timur yang dipimpin oleh Jenderal Yang Guang dan menggunakan armada besar untuk menyeberangi sungai dan langsung menyerang Jiangkang, ibu kota dinasti Chen. Tujuan utama dari serangan 3 arah ini tak lain dan tak bukan adalah mengepung Jiangkang dengan cepat sebelum dinasti Chen bisa mengorganisir pasukannya. Karena serangan mendadak ini, banyak pejabat dinasti Chen pun melarikan diri atau menyerah, dan Kaisar Hezu terlambat menyadari bahaya yang datang karena sedang sibuk berpesta di istananya, dan ketika pasukan Sui menyerbu kota, ia bersembunyi di dalam sumur istana bersama para selirnya. Akan tetapi akhirnya ditemukan dan juga ditangkap. Setelah ditangkap, Kaisar Hezu tidak dihukum mati, tetapi dibawa ke Chang'an, ibu kota dinasti Sui, sebagai tawanan.
Dengan kejatuhan ibu kota Jiangkang, secara simbolis dinasti Chen resmi berakhir, dan ini adalah untuk pertama kalinya sejak jatuhnya dinasti Jin Barat, seluruh Tiongkok berada di bawah satu pemerintahan kembali. Setelah Kaisar Wen dari Sui mempersatukan seluruh daratan Tiongkok sekali lagi, dia segera menghapus sistem dualisme utara dan selatan dan memperkenalkan pemerintahan terpusat serta melakukan beragam reformasi pada pemerintahan pusat. Kaisar Wen menerapkan sistem pajak, militer dan juga birokrasi yang lebih efisien, serta banyak pejabat dan cendekiawan dari selatan diintegrasikan ke dalam administrasi dinasti Sui. Periode dinasti utara dan juga selatan merupakan salah satu babak paling kompleks dalam sejarah Tiongkok dan ditandai dengan perpecahan politik, konflik militer, dan perkembangan budaya yang luar biasa. Meskipun kedua wilayah mengalami pemerintahan yang terpisah, warisan yang mereka tinggalkan membentuk dasar bagi Tiongkok untuk bersatu di era berikutnya. Di utara, berbagai dinasti dari Wei Utara, Wei Timur, dan juga Barat, serta Zhou Utara hingga Qi Utara yang mengembangkan struktur militer yang kuat, birokrasi yang efisien, dan sistem hukum yang mapan. Mereka berhasil menyerap dan mengasimilasi budaya Xianbei dan suku-suku nomaden, serta menciptakan identitas nasional yang lebih luas bagi Tiongkok. Sementara itu di selatan, dinasti-dinasti seperti Liu Song, dinasti Qi Selatan, dinasti Liang, dan juga dinasti Chen mempertahankan warisan literatur, seni, dan juga filsafat klasik dari dinasti Han. Dengan dukungan besar terhadap Buddhisme dan perkembangan intelektual, kawasan ini menjadi pusat budaya yang memperkaya kehidupan spiritual dan juga sastra Tiongkok. Ketika dinasti Sui akhirnya menaklukkan dinasti Chen pada tahun 589 Masehi, perpecahan panjang ini pun resmi berakhir, dan Tiongkok kembali dipersatukan di bawah satu nama. Penyatuan ini bukan hanya penyatuan militer saja, akan tetapi juga penyatuan ideologi, budaya, dan juga sistem pemerintahan. Dinasti Sui dan kemudian dinasti Tang mengambil elemen terbaik dari kedua wilayah untuk membangun kerajaan yang lebih stabil, maju, dan juga makmur. Warisan periode ini pun tetap hidup dalam berbagai aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama Tiongkok. Konsep administrasi yang terpusat, sistem ujian pegawai negeri, seni kaligrafi dan lukisan, serta ajaran Buddhisme yang berkembang di masa ini terus bertahan dan memengaruhi sejarah Tiongkok di masa yang akan datang. Meskipun masa dinasti utara dan selatan adalah era perpecahan, ia juga merupakan masa inovasi dan transformasi besar yang akhirnya membawa penyatuan kembali dan kejayaan pada dinasti Tang. Dari konflik dan ketidakstabilan, Tiongkok mampu bangkit, menjadi kekaisaran yang lebih kuat dan bersatu, dan membuktikan bahwa perpecahan bukanlah akhir, tetapi awal dari era yang lebih gemilang.